Sobat WC, kita semua tahu bahwa di Indonesia aplikasi e-commerce sudah sangat banyak dan beragam. Dari Tokopedia, Shopee, Bukalapak, TikTok Shop, hingga Lazada, semua platform ini menawarkan berbagai produk, layanan, dan pengalaman yang berbeda untuk konsumen. Namun, di tengah persaingan yang ketat ini, muncul sebuah aplikasi baru yang membawa ancaman bagi UMKM kita, yaitu aplikasi Temu. Apa itu Temu? Dan kenapa aplikasi Temu bisa mengancam UMKM Indonesia? Mari kita bedah bisnis Temu, bedah bisnisnya, tiru strateginya. Temu merupakan platform e-commerce yang memungkinkan pelanggan untuk menyusuri dan membeli produk dari berbagai kategori, termasuk elektronik, peralatan rumah tangga, pakaian, dan aksesoris yang terhubung langsung pada 80 pabrik di Cina. Temu didukung oleh perusahaan asal Cina, PDD Holding, yang memiliki kantor pusat di Boston, Amerika Serikat. Temu pertama kali diluncurkan pada tahun 2022 dan meraih kepopuleran dengan cepat di Amerika Serikat. Bahkan Temu menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh di App Store dan Google Play Store dengan jumlah unduhan mencapai 165 juta unduhan. Temu mengusung konsep Factory to Consumer, F2C, yang memungkinkan perusahaan dijual langsung dari pabrik kepada konsumen tanpa perantara. Ini adalah model bisnis yang cukup menarik karena memungkinkan konsumen mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan platform lainnya. Karena hal inilah Temu memiliki pengguna aktif yang banyak. Jumlah pengguna aktif Temu mencapai 167 juta orang setiap bulannya. Bahkan pengguna Temu di Amerika Serikat setidaknya adalah 50 juta pengguna. Kepopuleran Temu di Amerika Serikat juga didukung oleh iklan. Temu telah menggelontorkan miliaran dolar untuk beriklan. The Wall Street Journal mengatakan perusahaan ini merupakan pengiklan terbesar kelima di Amerika Serikat pada kuartal keempat tahun 2023. Analis JP Morgan memperkirakan perusahaan ini akan menghabiskan 3 miliar US dollar untuk pemasaran di tahun 2024. Bahkan menurut data terbaru, Temu telah menempati posisi teratas dalam kategori aplikasi e-commerce di beberapa pasar, mengalahkan raksasa seperti Amazon dan Walmart. Ini menunjukkan betapa besar daya tarik aplikasi ini bagi konsumen di berbagai negara. Saat ini Temu sedang mengurus izin operasionalnya di Indonesia. Aplikasi tersebut mendaftar melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Namun aplikasi tersebut ditolak karena merek bisnisnya sudah ada yang memakai di Indonesia. Temu masih berusaha masuk ke Indonesia dengan mengajukan banding ke Kemenkumham. Selain itu, Menkominfo atau Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan kalau Kementerian Kominfo telah memblokir aplikasi Temu. Pemblokiran dilakukan karena aplikasi itu tidak terdaftar sebagai PSE, penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. Ia juga mengatakan, ini persaingan yang tidak sehat dan mengancam keberlangsungan bisnis pelaku UMKM lokal. Berdasarkan pengalaman di sejumlah negara, aplikasi Cina itu juga merugikan pelaku UMKM lokal, termasuk konsumen. Alasannya, kualitas produk yang dijual Temu juga tidak memenuhi standar mutu, sehingga merugikan konsumen atau pembeli. Pada tahun 2023, Google juga sempat menangguhkan Pinduoduo, induk aplikasi Temu, karena diduga disusupi malware yang bisa mengamati aktivitas pengguna. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana pemerintah Indonesia dan UMKM kita bisa bertahan menghadapi tantangan ini? Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait e-commerce, khususnya untuk memastikan persaingan yang adil antara aplikasi saing dan pelaku usaha lokal. Program pelatihan dan pendampingan harus ditingkatkan agar pelaku UMKM dapat memenuhi cara memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Kedua, UMKM di Indonesia harus bisa berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka. UMKM harus fokus pada keunikan dan nilai tambah dari produk lokal, seperti kualitas bahan,
cerita di balik produk atau budaya yang terkandung di dalamnya. Dengan menawarkan sesuatu yang berbeda dan lebih personal, UMKM dapat menarik konsumen yang menghargai kualitas dan keaslian produk, bukan hanya sekedar harga murah. Selain itu, kolaborasi antara UMKM dengan platform e-commerce lokal juga harus ditingkatkan dengan kerjasama yang lebih erat. Misalnya, melalui promosi bersama atau program loyalitas, UMKM bisa mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan memiliki daya saing yang lebih baik. Sobat VC, kita tidak bisa mengabaikan ancaman dari temu ini. Namun, kita juga harus melihatnya sebagai peluang untuk berkembang dan berinovasi. Dengan dukungan pemerintah dan upaya UMKM untuk meningkatkan kualitas serta memperkuat identitas produk lokal, kita bisa tetap bersaing di tengah persaingan global yang semakin ketat. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu nantikan video bermanfaat dari PNM Venture Capital. Kira-kira Sobat VC mau bedah bisnis apa lagi ya? Yuk tulis di kolom komentar.